Halo, jumpa lagi bersama Podcast 9, sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membahas, mengangkat, dan mendiskusikan hal-hal terkait demokrasi dan hukum yang dilakukan secara terbuka, aktual, bertanggung jawab dengan narasumber yang kredibel dan tidak memihak. Tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saat ini masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya dan menduga adanya kecurangan dalam pemilu atau perselisihan dalam pemilu ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kemana kita harus menyelesaikannya? Nah, perselisihan atas hasil pemilu kita dapat menyelesaikannya di MK, mulai dari hasil perhitungan suara di tingkat DPRD 1, DPR RI, kemudian sampai dengan Pilpres. Maka penting untuk kita mengetahui apa sebenarnya Mahkamah Konstitusi dan apa perbedaannya dengan Mahkamah Agung. Yang pertama, perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan kehakiman ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Agung berwenang dalam mengadili yang pertama permohonan kasasi, yang kedua peninjauan kembali, kemudian sengketa terhadap kewenangan mengadili, dan ada juga kewenangan dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan terhadap undang-undang. Nah, contohnya bagaimana produk hukum apa yang sebenarnya bisa diadili dengan Mahkamah Agung. Itu contohnya seperti ketika kita memiliki suatu kasus yang ada di pengadilan negeri, kemudian kita melakukan upaya hukum banding itu dilakukan di pengadilan tinggi, lalu kita melakukan upaya hukum berikutnya, yakni permohonan kasasi, maka kasasi itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Kemudian terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali itu adalah ketika adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan kembali terhadap produk hukum tersebut. Kemudian Mahkamah Agung juga berwenang dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan terhadap undang-undang. Nah, itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang berbeda, bahwa ia berwenang dalam mengadili atau seperti yang pertama, pengujian peraturan terhadap undang-undang, kemudian menyelesaikan perselisihan pemilu, pembubaran partai politik. Nah, itu adalah salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Nah, wewenang-wewenang tadi adalah salah satu wewenang yang seringkali kita melihatnya di media massa. Contohnya seperti perselisihan hasil pemilu tadi. Contohnya ketika Paslon A dan Paslon B tidak setuju dengan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU. Maka Paslon A dan Paslon B mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu tersebut. Nah, yang kedua, perbedaan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ada di cabang kekuasaan kehakimannya. Yang pertama, Mahkamah Agung memiliki cabang kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya, itu seperti peradilan umum, peradilan agama, kemudian ada juga peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Nah, itu adalah cabang-cabang kekuasaan kehakiman dari Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya ada satu dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan yang berbeda, bahwa Mahkamah Agung memiliki sifat putusan yang bersifat final. Tapi walaupun bersifat final, masih dapat dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali seperti yang
sebelumnya saya jelaskan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat putusan yang final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain terhadapnya. Bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat sesuai dengan asas final and binding. Nah, jadi yang tadi saya jelaskan adalah perbedaan-perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang saya harap, yang saya jelaskan tadi dapat memperjelas dan memberikan edukasi baru terhadap masyarakat yang ingin memahami bagaimana jika terjadi perselisihan pemilu yang kita lihat di berita, yang sering kali kita lihat di berita. Jadi itulah perbedaan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya Jovinka Putri Bandini. Jangan lupa tegakkan hukum dan berikan keadilan.